Hai semuanya, ketemu lagi bareng Mihu di sini. Oh iya, kali ini Mihu akan membawakan alur cerita dari film Donghua yang berjudul Battle Through the Heaven. Mihu mengingatkan sekali lagi ya bahwa konten ini full spoiler. Melanjutkan dari kisah sebelumnya. Sebelumnya Xiaoyan telah mendapatkan informasi dari nomor 7 untuk bisa meningkatkan kekuatannya karena keabadian para dewa. Namun Xiaoyan jelas tidak menyangka bahwa nomor 7 bersedia membantunya hanya karena meyakini potensi masa depannya. Sebelum datang ke sini, Xiaoyan berpikir pasti ada hubungan khusus antara dirinya dengan sosok nomor 1. Apalagi dia juga sudah mengatakan bahwa mereka saling mengenal satu sama lainnya. Dengan fakta ini, Xiaoyan sempat berpikir bahwa dia akan diberikan kesempatan kembali. Namun tidak disangka, dia malah dihujani dengan kata-kata yang tidak menyenangkan. Apapun alasannya, secara umum nomor 1 tetap membantunya. Dan yang mendapatkan hasilnya adalah Xiaoyan. Terima kasih. Ucap Xiaoyan segera berbicara dengan singkat. Meskipun telah menerima bantuan, namun kata terima kasih tetap terasa ragu untuk keluar dari mulutnya. Bagaimanapun kata-kata yang menyakitkan tetap sulit untuk diucapkan. Faktanya Xiaoyan tidak membantah, melainkan diam-diam menerima seluruh dorongan semangat yang diberikan kepadanya. Pada saat ini tidak ada lagi yang dikatakan oleh salah satu pihak. Segera sosok nomor 1 pergi lebih dulu dan kemudian menghilang dari pandangannya, sehingga hanya Xiaoyan yang tertinggal di sini. Setelah beberapa saat, Xiaoyan melihat ke sekeliling dan dia bahkan tidak bergerak dari tempatnya, seolah-olah dia terpaku di ruang tersebut. Xiaoyan masih ingat bahwa dia pernah melihat bayangan biru yang tak terhitung jumlahnya. Dan merasa mungkin itulah yang disebut dengan alam dewa kekacauan yang sebenarnya. Xiaoyan hanya merasakan secara sepintas. Kemudian dia merasakan sesuatu yang aneh dari tubuhnya. Pada akhirnya, kesadaran Xiaoyan keluar dari alam dewa kekacauan dan kembali ke tubuhnya. Pada saat ini jika mereka menjauh dari gravitasi, kecepatannya akan beberapa kali lebih cepat dari yang diperkirakan. Meskipun metode Batra telah diperbaiki, rasanya tidak mungkin kecepatan transfernya bisa ditingkatkan. Namun dalam waktu yang sangat singkat, mereka sudah hampir sampai. Hanya ada 2 kemungkinan di dalam hal ini. Apakah karena lubang cacing itu memendek, sehingga sebagian telah menghilang ataukah lubang cacing itu hampir hancur? Saat ini mata Xiaoyan sedikit menyipit. Jika lubang cacing ini benar-benar menghilang, maka itu akan memutuskan koneksi dengan kehampaan di Laut Barat. Dan dalam sekejap akan menyebabkan kehancuran yang besar. Tidak hanya kehampaan Laut Barat yang akan terpengaruh, tetapi juga lautan kehampaan lainnya yang terkait. Semua ini hanya dugaan Xiaoyan. Bagaimanapun, kecepatan ini membuatnya sulit untuk mempercayainya. Saat berikutnya Xiaoyan membuka telapak tangannya dan simbol dari token reruntuhan kuno Dewa Abadi dan Iblis muncul di telapak tangannya. Hanya simbol ini yang belum diperiksa oleh Xiaoyan dengan seksama. Bukan karena dia tidak ingin memeriksanya, tetapi jika nomor 1 benar-benar ingin mencelakainya, maka nomor 1 tidak perlu menggunakan cara seperti ini. Bagi mereka yang ada di alam dewa kekacauan, tidak ada rahasia yang mereka sembunyikan dari nomor 1, baik kekuatan maupun latar belakangnya. Apa sebenarnya fungsi dari simbol di token reruntuhan kuno Dewa Abadi dan Iblis ini? Mungkinkah itu terkait dengan ketiga angka di atasnya? Ucap Xiaoyan melihat simbol di tangannya lalu tenggelam di dalam pikirannya. Dia mencoba untuk memahami apa sebenarnya ketiga angka itu. Xiaoyan jelas tidak memahami mengapa nomor 1 bersusah payah mengeluarkan misi dan menjelaskan semuanya hanya untuk menyerahkan simbol lengkap token runtuhan kuno Dewa Abadi dan Iblis kepadanya.
Mungkinkah karena dia terlalu lemah? Meskipun kata-kata itu terdengar menyakitkan, tetapi situasinya memang seperti itu. Tampaknya tujuan nomor 1 tidak akan sesederhana itu. Termasuk misi yang kedua, ini semua tidak diperlukan olehnya. Jadi sepertinya maksud nomor 1 memberikan misi itu adalah untuk mengubah situasi dalam pertemuan besar termaksud diriku. Kami semua sebenarnya diarahkan menuju dunia kuno dewa abadi dan iblis untuk membantu. Semua ini hanya untuk mengubah keadaan. Setelah berpikir beberapa saat, Xiaoyan baru menyadarinya. Dan tanpa disadari, dia telah menjadi bagian dari rencana pihak lain. Apakah ini rencana dari seseorang yang sangat kuat? Dengan langkah kecil yang begitu ringan, dia bisa mengubah seluruh situasi dan membawa harapan di tengah kematian. Walaupun demikian, ini sebenarnya lebih menguntungkan daripada merugikan diriku. Selain biaya yang tidak diketahui, perjalanan ke dunia kuno dewa abadi dan iblis ini memberikan hasil yang cukup besar. Dengan demikian, Xiaoyan tahu bahwa dirinya telah dimanfaatkan. Tetapi bukan hanya dia, melainkan entitas lainnya juga di alam dewa kekacauan, yang semuanya sangat kuat. Mereka bersedia terlibat, entah itu karena tertarik atau karena suatu tujuan. Mereka bersedia terlibat. Sesaat kemudian Xiaoyan berhenti memikirkannya lalu menutup matanya dan menggenggam simbol lengkap token reruntuhan kuno dewa abadi dan iblis di tangannya. Setelah beberapa saat, Xiaoyan membuka matanya lagi lalu menghela napas pelan. Dia merasa bahwa simbol ini bukanlah 3 jenis seni bela diri, tetapi satu jenis seni bela diri yang dinamakan 3 sian musuh. Sangat menarik. Ini disebut 3 sian musuh karena memiliki 3 transformasi. Pertama, mengandalkan kekuatan yang diperbaiki. Kedua, menggunakan aliran energi. Dan ketiga, menggunakan kekuatan hidup. Di bawah 3 transformasi ini, memungkinkan kekuatan langkah ke-9ku untuk sementara mengendalikan kekuatan aturan. Dan bisa melawan kekuatan keabadian para dewa tanpa harus berkultivasi. Namun efek sampingnya adalah konsumsi energi dunia. Jika tidak memiliki cukup energi dunia, maka akan mempengaruhi peningkatan ke tingkat keabadian para dewa. Setelah berpikir beberapa saat, Xiaoyan segera tersenyum tipis. Efek samping ini mungkin tidak bisa diterima oleh banyak orang di langkah ke-9 keabadian kaisar. Tetapi kondisi Xiaoyan berbeda. Bagaimanapun, dia memiliki energi dunia yang jauh lebih banyak. Jadi dengan dukungan kekuatan dari energi dunia dan keberuntungan, dia bahkan bisa bersaing dengan makhluk yang sudah berada di ranah tersebut. Jadi Xiaoyan tidak perlu khawatir tentang energi dunia. Xiaoyan yang terus mendalami seni bela diri ini yang dapat meningkatkan kekuatannya dalam waktu singkat. Tentu saja keterampilan ini sangat berguna di dalam pertempuran. Pada saat ini di luar, terdengar suara getaran yang ringan. Ini terjadi karena mereka mendekati pintu keluar dari lubang cacing besar itu. Pada saat yang sama di daerah Taisu, dengan gaya berperang yang sangat khas dari mereka segera bersiap untuk bertarung. Mereka sepertinya telah bersiap di luar. Ini terjadi karena mereka mendekati pintu keluar dari lubang cacing besar itu. Dengan gaya berperang yang khas dari Taisu, sepertinya mereka telah bersiap di luar. Pada saat ini Xiaoyan menyimpan simbol lengkap token reruntuhan kuno dewa abadi dan iblis di dalam cincin penyimpanannya. Selain seni bela diri dari simbol ini seharusnya memiliki fungsi lainnya. Hanya saja Xiaoyan belum mengetahuinya. Xiaoyan segera perlahan berdiri dan kehampaan di depannya mulai berubah. Dari kekacauan menjadi terlihat lebih jelas. Di luar terlihat ada pergerakan besar dari bayangan gelap yang tiba-tiba muncul. Xiaoyan bisa melihat dengan samar bahwa prajurit Taisu yang telah terlatih sedang menunggu mereka dengan semangat. Seolah-olah mereka telah lama menantikan momentum ini. Sementara itu di atas naga bersayap besar,
Pemimpin prajurit Taisu Susi membuka matanya dan melihat kapal besar yang mulai bermunculan. Para prajurit Taisu, dengarkan perintahku. Ucap Susi langsung berkata dengan tegas. Bunuh semua prajurit dari dunia sensi ini. Jangan biarkan satupun dari mereka yang melarikan diri. Setelah Susi memberikan perintah, semua prajurit Taisu segera merespon dengan serempak. Jumlah mereka mencapai puluhan ribu. Mereka berbaris dengan rapi yang membentuk barisan yang gelap. Dengan kekuatan yang besar, Susi memanggil tombak panjang berwarna hitam pekatnya. Ayo maju. Kekuatan 1000 prajurit Taisu hancurkan mereka. Suara Susi bergema di seluruh kehampaan dan membawa tekanan yang sangat besar kepada Batra Xiaoyan. Tekanan ini jelas membuat Feng Chang dan Ling Fei langsung berlutut. Tubuh mereka seolah-olah ditindih oleh gunung besar sehingga sulit untuk bergerak. Dengan ribuan prajurit Taisu yang mengerikan, Susi merasa bahwa mereka tidak mungkin bisa melawannya. Ketika Susi mengangkat tangannya, tombak panjang hitam pekat itu muncul di telapak tangannya. Kalian para makhluk rendahan. Kalian sungguh berani menantang Taisu. Hari ini kalian pasti akan mati. Ucap Susi dengan suara yang dalam. Pada saat ini setelah Xiaoyan melihat para pasukan Taisu yang ada di depan kelompoknya, dia langsung tersenyum sinis. Jelas Xiaoyan juga sudah lama menantikan momen ini. Taisu, akhirnya kalian berani muncul di hadapanku. Hari ini, aku akan membalas semua dendam sensi kepada kalian. Gumam Xiaoyan dengan suara yang dalam. Dan cerita pun berakhir. Terima kasih udah dengerin Mihu dari awal sampai akhir ya. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Sampai jumpa.